Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hey everybody, how are you? May you all always be in the protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Don't forget to be happy, everyone. Thank you for you watching my video. Have a good time watching. Perkenalkan, nama saya Rahmat Atila, NIM 105381100721, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tugas final Sistem Sosial Budaya, dosen Bapak Syarifudin SPD MPD. Di sini saya akan mengupas kembali atau mengulang materi yang pernah dibawakan oleh Bapak Syarifudin SPD MPD. Yang pertama, cipta, rasa, dan karsa. Cipta atau kekuatan untuk berpikir adalah suatu bagian di dalam jiwa manusia untuk mengenali, memahami, mengingat, dan menyimpulkan berbagai objek dan fenomena di sekitarnya. Dengan pikiran manusia dapat menemukan kebenaran dan membedakannya dari sesuatu yang salah. Pikiran juga dapat menghasilkan ide-ide baru yang sangat penting bagi perkembangan kualitas hidup manusia. Rasa yaitu segala gerak dan perubahan hati sehingga manusia dapat merasakan senang, sedih, kecewa, malu, bangga, kasihan, benci, sayang, dan lain sebagainya. Perasaan dialami oleh hati, bukan pikiran. Walaupun demikian keduanya saling berpengaruh. Karsa atau kehendak atau kemauan kehendak ini merupakan dorongan alami dari dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu yang awalnya dipikirkan oleh cipta dan rasa tersebut. Contohnya, jika seseorang ingin melakukan sesuatu hal, yang pertama muncul di dalam pikirannya adalah suatu cipta atau ide, di mana yang kita ketahui cipta ini merupakan suatu kekuatan untuk berpikir atau pada umumnya merupakan suatu ide. Setelah memunculkan suatu ide, kemudian muncullah suatu rasa yang mana merupakan suatu kekuatan jika yang benar-benar ingin dia laksanakan. Nah, yang terakhir, kemudian muncullah rasa kasta atau kehendak atau kemauan, merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu yang awalnya dipikirkan oleh cipta dan rasa. Contoh lainnya, ingin membuat suatu masakan, di mana yang muncul awalnya itu adalah ide untuk ingin memasak apa. Nah, kemudian muncullah rasa atau keinginan yang ingin dia lakukan. Selain itu, muncul pula kemauan atau kehendak yang benar-benar ingin melakukan sesuatu seperti pada hal ini, yang ingin memasak atau membuat makanan. Sistem budaya. Unsur-unsur budaya ada 7. Yang pertama, bahasa. Sesuatu yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sesuatu yang sangat penting bagi suatu unsur-unsur kebudayaan, karena dengan hal ini dapat lebih mengenal suatu gejala-gejala alam yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Suatu kelompok masyarakat seperti suku, contoh dalam hal RT, RW, lurah, dan lainnya, yang mengacu pada suatu terbangunnya komunitas dalam masyarakat. Yang keempat, sistem teknologi dalam hal pertanian, transportasi, pengetahuan baru, yang contohnya mengenal lebih baru tentang logam, mesin, dan lainnya. Yang kelima, sistem mata pencaharian, mempunyai contoh beternak, berkebun, nelayan, dan lain sebagainya. Yang keenam, sistem religi yang lebih mengarah kepada
suatu kepercayaan seseorang masyarakat itu sendiri. Contohnya, sekelompok orang melakukan ritual kebudayaan, sesajen yang dipersiapkan untuk pohon-pohon dan batu besar. Yang terakhir atau yang ketujuh, kesenian. Seni merupakan hasil karya, rasa dan kasta manusia. Semisal syair-syair lagu, puisi yang merupakan suatu bagian dari kesenian. Wujud kebudayaan. Yang pertama, gagasan atau ide. Kebudayaan yang berbentuk ide-ide, gagasan, nilai, norma, dan pengaturan yang bersifat abstrak. Aktivitas atau tindakan. Kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola bagi manusia. Wujud ini sering dinamakan dengan sistem sosial. Yang ketiga, artefak atau karya. Kebudayaan fisik yang berupa hasil aktivitas, perbuatan dan karya manusia berupa benda atau hal-hal yang dapat diraba. Sistem sosial budaya. Sistem sosial budaya suatu keseluruhan dari unsur-unsur tata nilai, tata sosial, dan tata laku manusia yang saling berkaitan dan masing-masing unsur bekerja secara mandiri serta bersama saling mendukung untuk mencapai tujuan hidup manusia dalam bermasyarakat. Paradigma sistem sosial budaya. Yang pertama, fungsional struktural, yaitu yang menganalisis sistem sosial secara mikro. Pendekatan ini juga memandang masyarakat terdiri atas bagian-bagian atau struktur yang menjalankan fungsi yang saling berhubungan satu sama lain. Hubungan terpadu dan harmonis antar struktur dan fungsi tersebut menyumbang pada stabilitas masyarakat. Yang kedua, paradigma konflik. Pendekatan konflik menganalisis sistem sosial secara makro, berbeda dengan pendekatan fungsional struktural yang menekankan pada solidaritas dan stabilitas. Pendekatan konflik menekankan pada ketimbangan dan perubahan sosial. Contoh, saat terjadi kesetaraan, kesenjangan dalam masyarakat. Yang ketiga, paradigma interaksi simbolik. Pendekatan interaksi simbolik didefinisikan sebagai kerangka teori yang menganggap masyarakat tidak lain merupakan produk interaksi antar individu dalam kegiatan sosial sehari-hari. Simbol-simbol yang disebut yang bagaimana seorang masyarakat menjadi suatu terang. Asumsi interaksi sosial. Yang pertama, pentingnya makna. Yang kedua, makna muncul dari hubungan. Masyarakat majemuk, masyarakat multikultural merupakan suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya suku bangsa yang memiliki struktur budaya sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa yang lainnya. Pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian masyarakat, yaitu Furnival, menyatakan bahwa masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri tanpa adanya pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Ciri-ciri masyarakat majemuk. Yang pertama, mempunyai struktur budaya lebih dari satu. Yang kedua, nilai-nilai dasar yang merupakan kesepakatan bersama sulit berkembang. Yang ketiga, sering terjadi konflik sosial yang berbau sara. Yang keempat, struktur sosialnya lebih bersifat non-komplementer. Yang kelima, proses integrasi yang terjadi berlangsung secara lambat. Yang keenam, sering terjadi dominasi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Faktor-faktor penyebab timbulnya masyarakat majemuk. Yang pertama, keadaan geografis. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Yang ketiga, kondisi kelebihan berbeda.
Manusia sebagai makhluk individu berasal dari kata in dan definite. Dalam bahasa Inggris, in salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan definite artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individi yang berarti yang tak terbagi, yang merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan. Individualitas manusia tampak pada keinginan untuk selalu tumbuh berkembang sebagai sosok pribadi yang khas atau berbeda dengan yang lain. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Masyarakat multikultural memperjuangkan kesederajatan antara kelompok minoritas dan mayoritas, baik secara hukum maupun secara sosial. Multikulturalisme menuntut masyarakat untuk hidup penuh toleransi, saling pengertian antar budaya dan antar bangsa dalam membina suatu dunia baru. Menurut pendapat saya, bila pernyataan di atas disesuaikan dengan kondisi masyarakat multikultural di Indonesia saat ini, maka kondisi tersebut belum terwujud seperti yang diinginkan contoh dari masyarakat multikulturalisme sendiri. Di antaranya adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adanya toleransi beragama dilihat dari adanya dialog antar agama, tetapi sekarang dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain masih ada. Perbedaan perlakuan terhadap kelompok lain juga masih ada. Tetapi ada kelompok masyarakat yang juga mengajarkan dan mengembangkan multikulturalisme sebagai sumber persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Misalnya adanya pendidikan multikultural. Sekian dari saya. Itulah yang dapat saya kupas atau yang saya ketahui yang pernah Bapak Syarifudin SPD MPD membawakan suatu materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.